warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihi ajmain. Wa usulihina wa qulihima wa tasbihina wa al-Fatihah. Halaman 5. Halaman 5 ya? Hah? Punya Bapak halaman 5. Faslun sunnah tayamum. Suaranya agak terasa gitu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutut tayammumi asyratun. Sudah ketemu? Oke, faslun syurutut tayammumi asyratun. Pasal ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya, maksudnya ya, syarat sahnya tayamum. Nanti kita baca satu persatu dulu, selesai nanti Bapak jelasin satu-satu. Nanti dijelasin satu-satu. Syarat sahnya tayamum ada 10. Yang pertama, ayakuna fi turabin. Nah, tayamum harus menggunakan debu. Walaupun sama-sama apa? Maur apa bahasanya maur? Sama-sama bedak nggak boleh, tayamum nggak boleh pakai bedak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayakuna turabu tahira. Debunya harus dalam keadaan suci, tidak boleh kena najis. Itu yang kedua. Dibaca terus saja dulu ya, nanti dijelasin satu-satu. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan. Nah, debu yang dipakai juga nggak boleh mustakmal. Mustakmal itu debu itu sudah pernah dipakai. Nanti dijelaskan. Dipakai menghilangkan ada, sudah pernah dipakai tayamum. Atau dipakai menghilangkan najis. Kemudian yang berikutnya, wala yukhalituhu dakikun wa naqulu. Dan debu itu tidak boleh tercampur sesuatu, tepung misalnya. Debunya benar-benar tepung, campuran tepung, nggak boleh. Wa ayat sidahu, dan orang harus memindahkan. Jadi ngambil debu dipindahkan gitu ya. Harus ada proses memindahkan debu, maksudnya gitu. Yang berikutnya, wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbataihi. Kemudian yang berikutnya, mengusap muka, kemudian dua telapak tangan dengan dua pengambilan debu. Jadi satu ambil buat tangan, ngambil satu lagi buat ngambil satu buat muka, ngambil sekali lagi buat tangan. Harus 2 kali. Kemudian yang berikutnya, wa ayyuzilan najasata awalan. Harus membersihkan najis dulu, nanti dijelasin detail lagi. Jadi harus membersihkan najis terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, wa ayyastahida fil qiblati qablahu. Meneliti kiblatnya mana nih? Sholat kiblatnya mau kemana? Setelah ketemu kiblat baru tayamum, terus sholat. Kemudian yang berikutnya, wa ayyakuna tayammum ba'da dukhuli waqti. Jadi nunggu adzan dulu baru tayamum. Belum adzan siap-siap nggak boleh kalau tayamum. Kemudian yang berikutnya, wa ayyatayammama likulli fardin. Setiap satu fardu satu tayamum. Nah, berikutnya kita jelaskan satu-satu. Apa tadi yang pertama? Faslun fi suruti sihhati tayammum. Yang pertama, surut tayamum ayatuna biturabin. Apa maksudnya biturabin? Ay kholisin bijamihi anwa'ihi. Maksudnya semua debu, jenis debu apa aja, yang penting debu.
tapi harus murni debunya, tidak boleh kecampuran. Misalnya debu terlalu tipis, campur bedak, jangan boleh, nanti nggak bisa dipakai kan? Yang pertama harus debu murni ya, kholisin itu murni tanpa ada campuran apa. Kemudian yang berikutnya wasani ayatuna turabu tohiron. Apa maksudnya itu? Debunya harus suci itu apa? Ini karena ada firman Allah fatayamamu dan thayyiba ay turaban tohiron. Jadi debunya harus dalam keadaan suci. Udah tahu kalau debunya itu di dekat kandang sapi misalnya, kandang sapi banyak telentong, banyak pipi sapi, ya jangan ngambil debu di situ. Ya nanti debunya tidak suci. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya wasalitu alayakuna mustakmalan. Apa itu? Debunya tidak boleh mustakmal. Apa maksudnya itu? Aifirofil hadasi aifirofil hadasi. Maksudnya debu itu belum pernah dipakai untuk menghilangkan hadas. Berarti belum dipakai tayamum, gitu ya. Belum dipakai. Wa mithluhu al-mustakmalu fi izalatin najasati al-mughalladati. Begitu juga sebagaimana mustakmal adalah debu yang dipakai untuk menghilangkan najis mughalladah. Ingat enggak? Najis mughalladah dibahas sekali, salah satunya dengan pakai debu. Nah itu juga nggak boleh. Jadi debu yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis mughalladah itu juga tidak bisa dipakai untuk tayamum. Kemudian fa'in kana bisa biati karena tohiron fakot. Tapi kalau yang dipakai yang pas sudah hitungan ke-7, kan 7 kali tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 itu debunya tetap suci doang, tapi nggak bisa dipakai tayamum. Jelas itu ya. Kemudian yang berikutnya warabiu. Yang keempat ya. Warabiu ala yukhalituhu dakikun wa nakuhu. Apa itu? Kaza farona wa nurotun. Misalnya kecampuran kunyit. Kan kunyit yang udah ditumbuk ya. Atau kecampuran kapur. Kalau kita ya gampangnya kecampuran bedak, kecampuran macam-macam lah, semen misalnya, nggak boleh. Debunya harus murni. Ada siapa? Amin. Ya. Tidak boleh kecampuran benda lain lah, gitu pokoknya. Kemudian kenapa nggak boleh walaupun sedikit? Katanya wa in qala liman ini usulatul robi ila rubi. Karena kalau kecampuran itu bisa jadi debunya itu butirannya lebih gede dari yang nyampurin. Anggaplah misalnya debunya itu sekacang hijau misalnya, kalau diperbesar. Kemudian kecampuran bedaknya sedikit jagung. Kalah kan? Kalah gede. Jadi nanti pasti enggak kena, kalah sama jagung. Itu kira-kira. Makanya nggak boleh kecampuran. Kemudian yang berikutnya kelima al-khamisu ayat sudahu. Apa itu maksudnya? Maksudnya ayat sudah turoba li ajli takwili ila tudwi al-maksudi. Maksudnya kita benar-benar ngambil debu dipindahin ke tangan nih, harus ngambil gitu. Jadi harus ada prosesnya, ngambil dari debu dari mana aja. Jadi kalau nggak lagi kehujanan ya, kita di mana aja ini ada debu di tembok, di lemari itu ada debu. Itu bisa bisa dipakai tayamum. Nggak harus begini sampai terlempok di sini tebel, nggak usah. Yang penting ada debu walaupun tipis, gitu ya. Jadi walaupun tipis itu sudah cukup. Jadi harus ada proses pengambilan. Kemudian bagaimana kalau misalnya begini?
Walau intafa anakla kaan safahu rihun ala ubi min a'doi tayamumi farad yadahu alaihi wa nawala nabi. Misalnya begini, ada angin topan, debu berterbangan. Nah, kemudian kita keluar aja gitu, muka kita kena debu, tangan kita kena debu, tapi nggak kita ambil dulu. Misalnya yang di muka terus kita usapin aja begitu, yang di tangan cukup kita usapin aja, itu nggak cukup. Kenapa? Karena nggak ada proses tadi, nggak ada proses pengambilan, itu kan dia nempel sendiri. Kecuali begini, kalian begini, terus ada tubuh nempel, kita pakai sapu tangan biar nggak kena tangan. Karena kalau kena tangan nanti jadi mustakmal. Kita ambil sapu tangan, diambil debu-debu itu, terus kita pakai, boleh. Tapi kalau kita begini, muka kita, tangan kita kena debu, nggak kita ambil dulu, langsung kita ratain aja gitu, itu nggak cukup, nggak boleh maksudnya. Kenapa? Karena nggak ada proses pengambilan tadi. Jadi harus ada proses ngambil debu ke tangan, itu harus ada. Satu untuk muka, kemudian ini buang. Takut ada yang nempel mustakmal kan? Buang, terus ngambil lagi, baru ke tangan. Jelas itu ya? Kemudian yang berikutnya, asadisu, suaranya udah jelas nih. Wasadisu ayam saka wajahu ayat ini bidor bata ini. Tadi jelas lah ya, bidor bata ini itu maksudnya ngambil harus 2 kali. Harus ngambil 2 kali. Kalau sekali, walaupun misalnya pakai kain misalnya, sekali ngambil terus buat muka sama tangan, ya nggak boleh juga. Nanti itu dihitung cuma sekali, walaupun misalnya kalian kainnya lebar, satu yang sebelah sini buat muka, sebelah sini buat tangan, tetap nggak cukup karena dihitungnya pengambilan 1, transaksinya itu cuma 1, gitulah kira-kira. Jadi transaksi pemindahan suku itu harus 2 kali. Kalau sekali nggak cukup. Walaupun itu mungkin, ya, walaupun itu mungkin. Kemudian yang berikutnya wasabiu ya, sabi yang ke-7, ayyuzilal mutayammimu anadasata awalan. Maksudnya orang yang mau tayamum itu harus membersihkan najisnya dulu.